belajar melanjutkan dari pembelajaran kemarin. Jadi yang pertama nanti kita akan melakukan kegiatan belajar, kemudian ada tayangan PowerPoint, kemudian nanti kita diberikan untuk menganalisa yang dipertanyakan di dalam lembar kegiatan peserta. Terus sebelum kita awali belajar ini, mohon untuk ketua kelas memilih kelas. Ada ketua kelas mohon untuk memilih kelas. Untuk pembelajaran pada siang hari ini, karena ini jam terakhir, mungkin semangatnya sudah berkurang. Semangat atau sudah lelah? Semangat ya? Semangatnya sama seperti baru masuk pagi, ya, sama saja. Karena belajar itu kita menunggu dari jam 7 sampai jam setengah 2. Nah, selama itu kita harus selalu siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Untuk yang kemarin kita sudah mempelajari mengenai hubungan interaksi antara para pelaku ekonomi, ada 4. Dan nanti kita akan mempelajari secara spesifikasi mulai dari hubungan antara konsumen dengan hubungan produsen. Jadi antara konsumen dan produsen itu interaksinya secara real itu bagaimana? Nah, seperti yang kita lihat di tayangan ini, nah ini ada sebuah fenomena yang ada di pasar. Ada perdagangan yang ada di pasar, penjual, ada pembeli. Nah, di sini nanti kita analisa apa saja dilakukan oleh penjual atau pembeli. Pembelinya sebagai rumah tangga konsumen, penjualnya wakil dari rumah tangga produsen. Dalam hal ini nanti kita disuruh untuk mengetahui permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan, apa itu penawaran. Setelah itu nanti kita disuruh untuk bisa menjelaskan definisi dari permintaan dan penawaran atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari permintaan atau penawaran. Jadi faktor yang mempengaruhi apa? Permintaan contohnya itu apa? Misalkan kita pergi ke pasar ingin belanja baju, atau kalau di gambar ini kita akan mencari apa? Buah. Dari sana nanti kita melakukan suatu permintaan terhadap buah-buahan yang ditawarkan oleh penjual. Dan selama kita ini melakukan permintaan, dan nanti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi nanti kita belanjanya berapa buah. Nah, itu yang membangun pertama. Yang pertama adalah harganya. Harganya nanti mahal atau murah. Kalau murah kita cenderung belinya lebih banyak. Tapi kalau mahal kita cenderung belinya lebih sedikit. Karena itu sangat mempengaruhi dari banyaknya suatu permintaan. Ataupun penawaran juga sama. Kalau sebagai penjual, nanti kalau harganya di pasar itu hari ini misalkan harga cabai 25.000 per kilo, itu murah atau mahal? Masih murah. Jadi nanti kira-kira penjual itu dengan harga segitu menjualnya banyak atau sedikit? Kalau harganya murah, penjualnya menjualnya sedikit. Karena kalau murah biasanya keuntungannya juga sedikit. Dia melepaskan hanya beberapa barang saja. Jadi karena berasumsi mungkin besok atau beberapa hari lagi mungkin harganya akan naik. Karena kalau olahannya nanti 20.000 dijual 25.000, mungkin untungnya hanya 5.000
berarti nanti ada kemungkinan turun ataupun naik, yaitu juga merupakan salah satu faktor dari besarnya penawaran dari orang juga maupun orang juga. Ya, selanjutnya kita mulai dari permintaan. Nanti diperhatikan permintaannya. Permintaan itu adalah kesanggupan dari pembeli untuk membeli beberapa jumlah barang ataupun jasa di berbagai tingkat harga tertentu dalam kurun waktu tertentu. Jadi gini, kalau kita misalkan pergi di sebuah pasar, jadi kita nanti pertama kita tanya dulu kepada penjualnya harganya berapa. Kalau harganya sudah disampaikan harganya misalkan 20.000, nah, berarti kita kira-kira sanggup atau tidak. Kalau sanggup berarti kita melakukan suatu permintaan. Kita ingin beli dengan harga yang disepakati 20.000. Atau mungkin kita bisa melakukan negosiasi atau apa? Negosiasi itu apa? Bahasa Jawanya apa? Menawar atau menawar ya. Nanti ditawar di bawahnya boleh atau tidak. Ya, itu. Dan nanti akan terbentuk suatu harga sepakat. Di harga yang disepakati oleh pembeli dan disepakati oleh penjual. Itu namanya harga pasar. Nah, nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita mempelajari permintaannya. Setelah itu kita analisa faktor-faktor nanti yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya suatu permintaan. Itu yang pertama, harga barang itu sendiri. Semakin tinggi barangnya, harganya semakin tinggi, maksud saya, berarti nanti permintaan terhadap barang tersebut akan semakin rendah atau tinggi. Kalau harganya naik, berarti yang ingin membeli semakin banyak atau semakin sedikit? Nah, semakin sedikit. Jadi otomatis nanti kalau harganya naik, permintaan akan berkurang. Berarti kalau misal kita pergi ke pasar, mula-mula dari rumah karena kita sudah tahu harga sebelumnya itu 10.000, kita ingin beli 10 kilo. Tetapi setelah kita pergi ke pasar ternyata harganya naik menjadi 15. Apakah kita akan tetap beli 10 kilo? Kan pastinya tidak. Kita pasti mencukupkan anggaran dari kita yang ingin membeli tadi. Kita sesuaikan dan kita belinya di bawah 10 kilo. Jadi permintaan terhadap barang itu semakin berkurang. Penjualnya juga sama, menjualnya juga nanti akan semakin berkurang. Itu faktor yang pertama. Terus faktor yang kedua, pendapatan dari masyarakat. Contohnya misalkan gini, kalau tanggal muda itu biasanya sudah mulai pada gajian, berarti pendapatannya mungkin masih banyak. Biasanya kalau tanggal muda itu permintaan keinginan untuk belanja itu pasti banyak daripada tanggal tua. Karena tanggal tua mungkin uangnya juga habis. Nah, kemungkinan berarti pendapatan juga mempengaruhi dari permintaan terhadap barang dan jasa. Atau mungkin seperti ini, kalau suatu daerah itu mengalami bencana alam banjir, daerahnya mayoritas petani. Kalau banjir, petani berarti tidak bisa panen. Kalau tidak bisa panen berarti pendapatannya berkurang. Berarti kalau pendapatannya berkurang, nanti kalau kita lihat di pasar-pasar atau di mall-mall itu pasti yang membeli yang datang ke pasar, mall itu juga berkurang.
berarti permintaan terhadap beberapa barang juga akan berkurang. Terus yang ketiga, selera konsumen. Selera itu apa? Kesukaan. Kalau di Indonesia kesukaannya makannya itu pasti pakai nasi. Kalau tidak pakai nasi biasanya belum dirasa belum makan, masih jajan. Kalau di luar negeri tidak, roti itu sudah dianggap sudah makan. Tapi kalau di Indonesia tidak seperti itu. Berarti permintaan dari beras yang ada di Indonesia itu pasti lebih banyak dari negara lain. Kalau di Indonesia itu mayoritas petani, tetapi kenyataannya bagaimana? Masih perlu impor beras dari luar. Kenapa? Karena mayoritas itu dimakan sendiri masih kurang, karena mayoritas makanannya setiap hari itu adalah nasi. Tapi kalau di luar negeri nanti tidak, karena di sana penduduknya bukan petani, tapi masih bisa menjual produk pertanian kepada negara kita yang mayoritas petani. Terus yang keempat, harga barang lain. Harga barang lain itu bisa barang substitusi. Barang substitusi itu apa? Barang pengganti yang fungsinya mungkin hampir sama. Contohnya gini, kalau kita setiap hari itu mengkonsumsi beras, mungkin beras itu dalam suatu saat nanti tidak ada panenan atau mungkin produksi pertanian itu kena hama sehingga produksinya berkurang. Kalau produksinya berkurang, harganya cenderung pasti akan naik. Kalau harganya naik, berarti konsumen nanti kesulitan untuk menjangkau, untuk membelinya. Biasanya ada alternatif lain, makanan lain yang bisa dikonsumsi pengganti nasi. Itu apa contohnya? Jagung atau ketela atau mungkin apa lagi yang bisa digunakan sebagai pengganti makanan utama, yaitu namanya barang apa tadi? Barang ya. Nah, selanjutnya ada juga barang lain pendampingnya. Misalkan barang lain itu jika kita membeli beras, artinya kita butuh lauk. Nanti kalau berasnya laku banyak, berarti lauk-lauknya juga nanti secara otomatis juga laku banyak. Karena nggak mungkin kalau kita memasak nasi itu dimakan nasi saja. Seperti kita membeli terigu, pasti kita butuh, kalau membuat roti butuh telurnya. Berarti harga telur nanti cenderung juga mengalami permintaan barang lain mengalami kenaikan biarpun barangnya itu tidak sama. Terus selanjutnya ada prediksi di masa depan. Contohnya prediksi masa depan itu seperti ini. Kemarin diinformasikan bahwa BBM itu tanggal sekian atau bulan berapa akan dinaikkan. Secara otomatis sebelumnya itu pasti orang berbondong-bondong untuk membeli BBM. Jadi permintaan BBM akan naik walaupun harganya tidak turun, harganya tetap, tetapi mengalami kenaikan karena apa? Ada isu atau di masa depan nanti barangnya akan naik, yaitu faktor-faktor yang mendukung suatu permintaan itu apakah naik atau turun atau bertambah atau berkurang. Selanjutnya ada juga kegiatan masyarakat seperti hari raya atau kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan seperti kita ketika hari raya itu kan kita pasti berbondong-bondong untuk membeli pakaian dan apa? Selain pakaian yang untuk ditujukan kepada jajan kepada tamu-tamu adalah jajannya atau snack atau makanan ringan. Yaitu permintaan akan pakaian dan makanan ringan itu sangat meningkat walaupun harganya itu pasti naik. Kalau hari raya itu pasti harga 9 bahan pokok itu pasti semuanya akan
tapi permintaan tetap banyak. Seharusnya kalau harganya naik, permintaannya tuh turun. Itu karena ada faktor lain yang mempengaruhi permintaan, tidak hanya harga. Itu ada hukum permintaan. Nah, hukum permintaan ini berlaku jika semua faktor-faktor yang saya sebutkan tadi kecuali harga itu dianggap tetap. Tetap itu bagaimana? Tidak berubah, tidak naik ataupun tidak turun. Jadi masyarakatnya sama, masyarakat di Bogor ini jumlahnya juga sama, mayoritas keinginannya sama, kemudian harganya saja yang naik. Kalau harganya naik, nanti permintaan akan suatu barang dan jasa pasti akan turun. Jadi harganya naik, otomatis yang ingin membeli akan berkurang. Nah, itu hukum dari permintaan. Tapi dengan catatan Ceteris paribus atau faktor-faktor lain selain harga itu dianggap tidak berubah. Ya. Selanjutnya kita ke fungsi dari permintaan. Nah, nanti kalau kita sudah analisa dari misalkan kalau kita sebagai penjual ataupun pembeli, kita ingin menjual satu barang dengan harga 10.000. Dalam hari ini kita bisa menjual misalkan 100 unit. Nah, dengan asumsi kita nanti kalau kita naikkan harganya, kemungkinan keuntungannya lebih besar. Besoknya dinaikkan menjadi 11.000. Nah, ternyata yang membeli itu juga berkurang menjadi 80 unit barang yang bisa terjual. Nah, itu nanti dapat kita rumuskan seperti itu. Kuantitas yang diminta atau jumlah barang yang diminta itu sama dengan konstanta dikurangi dari harga dikali dengan koefisien pemiringan dari harga tersebut. Misalkan koefisien pemiringan itu maksudnya gini. Jika harganya dinaikkan, nanti reaksi dari pembeli itu ada yang 100% nanti langsung tidak mau beli, ada mungkin yang masih tetap mau beli, atau mungkin dia biasa-biasa saja. Itu pemiringannya itu nanti menunjukkan koefisien dari pemiringannya atau yang B-nya. Jadi semakin besar B-nya, berarti ini barang itu nanti sangat dipengaruhi oleh harganya. Jadi harganya berubah sedikit, konsumennya akan berubah pikiran langsung mau beli atau tidak. Jadi efeknya itu sangat besar. Yaitu nanti kita praktekkan di suatu perhitungan. Ya, contohnya seperti ini. Membuat rumusnya. Kalau kita membuat rumus dari permintaan, itu yang ditentukan adalah harga barang sebelum dinaikkan, terus harga barang setelah dinaikkan, terus kuantitas jumlah barang sebelum harganya naik dan kuantitas barang setelah harganya naik. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita menjual yang paling mudah, kita telur saja. Mula-mula harganya 20.000. Terjual sebanyak 50. Terus harganya kita naikkan menjadi 25.000. Nah, kemungkinan yang membeli itu juga berkurang karena harganya menjadi hanya 40.000. Nah, ini berarti P 1, ini P 2, ini Q 1, ini Q 2. Kalau kita membuat rumus ini
tinggal dimasukkan dan nanti ketemu ini dimasukkan ke sini 20 kurang 40. Nanti yang dicari yang ini. Untuk menggambarkan rupa, nanti kita cukup membuat dua garis vertikal dan garis horizontal. Ininya harga, ininya jumlah barang yang kita. Kalau harga nanti kita buat jarak yang sama. Kuantitas juga nanti sama. Maka nanti garisnya itu melengkungnya tidak tepat. Itu untuk membuat rupanya. Sehingga kita pertemukan misalkan ini. Mula-mula ada 20.000. Barangnya yang terjual oleh kita 50.000. Kemudian harganya naik menjadi 25.000. Ternyata menjadi 4. Perpindahan itu cenderung ke kiri bawah karena bukunya tadi kalau naik jumlah yang diminta pasti akan berkurang. Kalau harganya turun yang diminta semakin nanti rupanya nanti akan mengarah ke kanan bawah. Itu biasanya dengan demand atau di permintaan atau nah itu untuk permintaan, pengertian permintaan, fungsi permintaan sampai ke cara membuat upah permintaan. Dari sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Mulai dari pengertiannya, cara mencari fungsi perkiraannya ataupun cara menggambar rupanya. Biasanya upah itu diperoleh dari tabel yang ada dari laporan penjualan suatu pedagang atau mungkin produsen. Di produsennya nanti setiap hari dicatat, kemudian baru kita bisa membuat kurvanya. Setelah kita buat kurva, kita bisa menentukan fungsinya, karena fungsinya itu merupakan untuk menghitung dari kemungkinan dari kenaikan harga atau penurunan harga. Jadi mungkin setelah naik 25.000 atau mungkin naik lagi menjadi 30.000 atau mungkin naik lagi menjadi
40.000 dan seterusnya. Nah itu untuk permintaan. Dan kurva permintaan juga bisa bergeser. Dan nanti karena ada faktor lain yang mempengaruhinya. Contohnya ini, jika harga tetap, tetapi jumlah produk yang diminta itu bertambah. Bertambahnya kemungkinan karena faktor lain, mungkin pendapatannya besar, musim panen, biarpun harganya tetap, tetapi yang mau beli bertambah banyak, yaitu faktor lain yang mempengaruhi sehingga kurvanya ini bergeser. Yaitu untuk pertemuan yang pertama nanti kita hanya sampai menggambar kurva. Terus yang kedua ada juga penawaran. Nah penawaran berarti sesuatu yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen berupa barang ataupun jasa. Jumlah barang yang ditawarkan itu kalau yang ditawarkan banyak biasanya pada harga naik atau harga turun. Karena hukumnya gini, penawaran itu nanti kalau harganya naik cenderung itu penjual itu lebih banyak menjual barangnya karena kalau harganya naik pasti keuntungannya lebih besar sehingga dia melepaskan lebih banyak barang-barangnya atau jasanya kepada konsumen. Kebalikannya kalau harganya turun itu kemungkinan apa? Karena biaya produksinya mungkin juga turun, tetapi tidak semuanya bahannya turun, harganya menjadi turun. Ada juga barang bakunya naik, tetapi malah tidak laku untuk dijual atau harganya malah turun. Jadi faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga. Tetapi nanti kalau di dalam hukum penawaran seperti tadi, faktor lain seperti keinginan konsumen dan lain-lain, pendapatan atau mungkin teknologi dan lain-lain nanti dianggap tidak berubah. Yang berubah itu hanya harganya. Kalau harganya naik, berarti nanti yang ditawarkan kepada konsumen semakin banyak karena harganya mahal, tapi lebih berkeinginan untuk menjual lebih banyak karena keuntungannya juga semakin banyak karena semakin banyak semakin banyak. Itu untuk hukum. Kemudian penawaran dipengaruhi oleh beberapa, diantaranya tadi ada juga harga. Harga tadi bagaimana? Kalau harganya naik, otomatis penawarannya semakin. Harganya naik, berarti penawarannya menjual lebih banyak menjual barangnya atau menahan barangnya. Menjual barangnya karena harganya naik. Seperti hari raya itu harganya pasti naik padahal polanya sama. Berarti dia berkeinginan untuk menjual sebanyak-banyaknya barangnya. Ya, kebalikannya kalau harganya turun, kemungkinan ketika belum musim panen atau mungkin ada musibah, nah itu karena daya belinya rendah, akhirnya harga-harga pada turun. Berarti penjualnya bagaimana? Lebih menahan barangnya untuk dijual atau lebih banyak melepaskan barangnya? Ya, lebih banyak menahan barangnya. Ini barang-barangnya itu akan besar karena dia beranggapan mungkin beberapa hari kemudian barangnya harganya akan naik. Makanya yang ditawarkan juga semakin sedikit. Terus harga input itu adalah harga bahan baku dan penunjang atau lebih dikenal dengan biaya produksi. Biaya produksinya baik biaya produksi tetap atau variabelnya naik, berarti nanti bagaimana penawarannya
semakin sedikit karena untungnya sedikit, jadi ya sedikit dia memproduksi. Terus teknologi juga sama. Kalau teknologinya semakin baik, berarti nanti bisa mengurangi biaya produksi. Jika biaya produksinya semakin rendah, berarti keuntungannya semakin tinggi. Bisa mempengaruhi dari penawaran. Terus harga barang lain, tadi barang substitusi atau barang komplementer. Barang komplementer itu barang pekerja dan lain-lain. Nah, nanti bisa dianalisa di slide-nya, gambarnya. Kemudian kita lanjutkan. Hukum penawaran. Bila suatu barang mengalami kenaikan harga, otomatis nanti pedagang itu lebih banyak menjual barangnya, atau barang yang ditawarkan kepada pembeli itu semakin banyak. Terus kebalikannya, jika nanti harganya turun, berarti produsen menahan barangnya untuk ditawarkan kepada konsumen. Jadi penawaran juga turun. Jadi barang yang ditawarkan atau disuguhkan kepada konsumen itu akan dikurangi. Nah, ini contohnya. Misalkan tabel penawaran dari buah durian, harganya pertama 1.000. Dari harga 1.000 dari harga 1.000 itu yang terjual berapa? Ya 10 unit saja. Terus harganya menjadi naik 2.000. Yang ditawarkan semakin banyak karena apa kok? Tadi 1.000 yang dijual hanya 10. Karena apa? Kemungkinan dia belinya atau polanya mungkin juga 10.000 sehingga dia tidak mengalami keuntungan. Makanya dia tidak ingin menjual banyak karena mungkin rugi, karena rugi ada biaya transportasi, biaya lain-lain, sehingga kalau dijual hanya 1.000 mungkin dia belinya dia rugi. Tapi kalau tidak dijual, kemungkinan dia akan membusuk. Jadi ya istilahnya apa? Terpaksa dia juga harus menjual. Terus besoknya harganya naik menjadi 2.000. Dia mau menjual lebih banyak karena sudah apa? Sudah mendapatkan keuntungan dari harga 2.000 itu mungkin untungnya sudah 500 atau mungkin 1.000 sehingga dia menjual lebih banyak. Jadi barang ataupun jasa yang dia miliki, yaitu hukum dari penawaran. Dan sama seperti tadi. Faktor yang lain selain harga dianggap apa? Tetap atau tidak berubah. Maksudnya tetap tidak berubah itu ya sama. Misalkan pembelinya juga daerah situ, masyarakatnya sama, pendapatan juga masih tetap karena masih dalam dari bulan-bulan yang sama. Yaitu untuk penawaran. Nanti kebalikannya dari permintaan. Nah, kalau kita ingin menggambar grafiknya, nah kita boleh dari tabel. Kalau kita sebagai pedagang seperti tadi, pertama kita menjual harga 1.000. Harga 1.000 nanti yang kita jual hanya 10 saja. Tapi kalau harganya 2.000 kita menjual lebih banyak lagi. Semakin tinggi harga yang ada di pasar, semakin banyak pedagang ingin menjualnya karena keuntungan semakin besar. Karena mungkin belinya masih sama, sekolahnya masih sama. Misalkan sekolahnya 1.000, beberapa hari mengalami kenaikan semakin hari semakin naik. Atau
mungkin semakin turun. Kalau semakin turun berarti yang dijual juga akan semakin berkurang, kan ditahan. Biarpun nanti tidak mengalami keuntungan, tetapi dia tetap pasti menjual. Karena apa? Tidak kadung jadi harus tetap dijual meskipun harganya kurang. Yaitu resiko dari pedagang. Ya, kita lanjutkan. Ini nomor 4. Dan nanti kita disuruh untuk menggambar upah. Dan dalam upah nanti kita perlu tabel. Tabel itu tabel penjualan seperti yang tadi. Dan nanti kita buat kelompok. Dan kelompoknya 3 bentuk. Nanti agak disilang ya, tetap nanti bonus. Mungkin bangku yang sana sudah saya bilang tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan silakan. Ada yang mana yang ingin berpindah kelompok? Mungkin ada yang berpindah kelompok. Karena mungkin panitia kaleng atau model video. Silakan ya. Ayo, ya. Silakan guys, tadi kan sudah kita lihat bersama-sama tayangannya dan ada disebutkan disamping tayangan ini sebenarnya itu tidak saya sebutkan karena daripada nanti bisa melihat ngantor, saya sambil menjelaskan yang ada di tayangan PPT ini. Nah, kemudian nanti dilihat di KPT itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama menjelaskan fungsi perintah dari faktor-faktor yang memanggil perintah, yaitu dijawab sebagai yang kita lihat di tayangan tadi. Yang kedua menjelaskan fungsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari penawaran. Terus yang ketiga nanti kita disuruh untuk menggambar upah dari permintaan dan upah dari penawaran. Terus datanya itu ada di situ, datanya itu dari penjualan dulu. Itu dia dari harga 5.000 naik menjadi 4.000, menjadi 5.000 dan seterusnya. Kemungkinan permintaan dan penawaran juga berubah, ada yang naik, ada yang turun. Dan nanti dibuat tabelnya. Dan nanti didiskusikan satu kelompok semuanya nanti membuat sendiri. Terus nanti yang maju mewakili satu peserta saja. Nah ya, bisa dibuka selanjutnya. Didiskusikan nanti
dan horizontal, kemudian dilihat tabelnya hingga dihubung-hubungkan dengan garis. Sudah ya, untuk yang kelompok 1, 2, atau 3 dulu yang mau presentasi untuk hasil dari diskusi kelompoknya. Kelompok berapa dulu? Dari kelompok 1 dulu. 3 dulu ya. Silakan kelompok 3 untuk membuat menggambar muka. Ya, silakan.
Ya, dari sini mungkin ada yang bisa menjelaskan atau bagaimana nomor lain. Saya mau menjelaskan. Terus sudah jelas dengan jawabannya ini. Jadi maksudnya juga, kalau harganya tinggi, permintaannya paling sedikit. Kalau harganya turun, makanya semakin banyak. Itu untuk grafik dari permintaannya. Dan ya, untuk yang selanjutnya yang kelompok 1 dan 2 bisa masuk di belakang di depan ini ya. Ya, langsung aja. Yang kelompok 2 berarti penawaran. Penawaran itu apa? Fungsinya maksudnya apa? Faktor-faktornya silakan. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang menjelaskan fungsi penawar faktor-faktor yang mempengaruhi. Fungsi penawaran berupa jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah yaitu harga barang itu sendiri, kemajuan teknologi, biaya produksi, peningkatan jumlah produsen, prediksi produsen di masa mendatang, peristiwa alam, harga barang lain, barang substitusi barang komplementer. Ya, faktor-faktornya ada 6. Yang paling berpengaruh kira-kira apa? Yang mempengaruhi adalah harga. Dan harganya itu sangat dominan terhadap banyaknya permintaan. Terus yang kelompok 1, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan fungsi permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Fungsi permintaan beberapa jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat dan dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: A. Harga barang itu sendiri, B. Harga barang lain atau barang penumpang, C. Barang non-penumpang, D. Jumlah pendapatan, D. Jumlah parameter penduduk, E. Prediksi di masa yang akan datang, F. Kondisi sosial, E. Peristiwa alam. Jadi faktor-faktor yang telah disebutkan kelompok 1, faktor yang dapat mempengaruhi suatu permintaan. Ada 6 faktor dan selebihnya itu masih banyak faktor-faktor yang lain yang mungkin pengaruhnya bisa begitu signifikan sehingga bisa digunakan di dalam hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2. Faktor
faktor yang paling mendominasi dari tingginya suatu permintaan. Selanjutnya nanti dari hasilnya kelompok tadi ditulis kembali yang lengkap, berarti yang bagian permintaan dan penawaran nanti menulis juga dari kelompok yang lainnya. Itu dia lengkap mulai dari permintaan, penawaran dan grafiknya karena membuat grafiknya. Dan nanti selanjutnya kita perlu untuk tindak lanjut di pembelajaran selanjutnya. Kita akan memahami lagi bagaimana cara menggunakan dari fungsi-fungsi permintaan itu, aplikasinya terhadap penjual ataupun pembeli, cara menghitungnya itu sebagai prediksi dari penjual ataupun pembeli. Kemungkinan nanti kalau menjual dengan harga yang dinaikkan dengan hasil penjualan yang semakin berkurang, apakah nanti lebih menguntungkan atau mungkin hanya menjual dengan harga tetap tetapi penjualannya banyak, jadi sedikit untungnya sedikit tapi dikali dengan banyak, daripada nanti dinaikkan tapi tidak ada yang membeli, akhirnya keuntungannya juga semakin berkurang dibandingkan dengan harga yang tadi yang murah-murah tadi. Karena apa? Di samping kita itu ada penjual yang lain. Penjualan mungkin tidak menaikkan harga sehingga para pembeli kita itu beralih pada pedagang yang lain, sehingga omset kita juga semakin berkurang. Untuk menganalisa itu nanti kita perlu dari grafik-grafik ini dan fungsi-fungsi yang kita nanti analisa apakah nanti keputusan kita menaikkan barang atau tidak. Untuk mulai dari ini karena ini sudah waktunya pulang dan terakhir, jadi untuk pembelajaran pada ini itu sekian. Selanjutnya tadi kita mempelajari lebih lanjut cara menganalisa grafik dan fungsi dari permintaan dan penawaran untuk menghitung. Tadi kemungkinan yang dapat kita lakukan di masa yang akan datang. Untuk dari saya mungkin ada pertanyaan atau materi yang belum bisa diterima atau belum jelas atau mungkin kurang lengkap bisa ditanyakan. Ya, jika ada yang bertanya cukup sekian pertemuan pada hari ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.